Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Bu Kuni pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya dengan tema kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Dengan fokus kajian Quran Surah Al-A'la ayat 14-19. Untuk itu, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-A'la ayat 14-19. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis syuhufil ula syuhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Penjelasan ayat. Penjelasan ayat pada pertemuan ini diawali dengan arti mufrodat Quran Surah Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha, sungguh beruntung, man tazakka, orang yang menyucikan diri, wa dzakara isma rabbih, dan mengingat nama Tuhannya. Bal tu'thiruna, memilih kehidupan akhirat, wa abqa, dan lebih kekal, lafi syuhufi, terdapat dalam kitab-kitab. Kandungan ayat Quran Surah Al-A'la ayat 14-15. Dalam Quran Surah Al-A'la ayat 14-15, di situ menjelaskan kriteria orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah: 1. Yang menyucikan diri dengan beriman kepada Allah. 2. Ingat kepada Allah dan melaksanakan sholat. Dalam ayat ini juga Allah memperingatkan, hati-hati, dunia adalah ujian. Dunia itu bukan tujuan utama, tapi ujian. Ini diperjelas juga pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 7. Allah menjelaskan yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dalam surah ini jelas sekali Allah sudah memperingatkan kita bahwa dunia itu adalah bukan tujuan utama kita, tetapi hanya ujian, pengantar kita nanti untuk menuju ke kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Karena di dunia nanti itu kita diuji siapa yang terbaik dari hambanya dalam hal beribadah kepada Allah. Selanjutnya, kandungan Quran Surah Al-A'la ayat 16-17. Allah mengatakan orang-orang kafir adalah orang yang mementingkan kehidupan dunia dan akhirat. Orang-orang kafir adalah orang yang mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Nah, peringatan di sini, orang-orang yang tadi mementingkan kehidupan dunia itu balasannya adalah neraka. Nah, siapa saja orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia? Yaitu orang yang bergaya hidup materialistik. Masih ingat? Kemarin sudah Bu Kuni jelaskan pada pertemuan sebelumnya, materialistik itu apa? Yang kedua, hedonis. Dan yang ketiga, konsumtif. Nah, ketiga gaya hidup ini, itu semuanya orientasinya adalah kepada kehidupan dunia. Mengabaikan kehidupan akhirat, suka berfoya-foya, mementingkan hartanya, mementingkan stylenya. Jadi orientasinya selalu ke sana, bahkan sampai mengabaikan esensi dari hamba itu diciptakannya itu untuk beribadah. Nah, bagaimana agar ibadah kita baik? Maka kita harus menuntut ilmu dengan baik. Itu esensi tujuan kita sebenarnya sebagai orang Islam. Nah, Allah
juga berfirman pada Quran surah Yunus ayat 7-8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan dunia itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Di sini jelas sekali ya, lagi-lagi Allah menekankan orang yang terlalu terlena dengan kehidupan dunia, melalaikan ayat-ayat Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Selanjutnya pada Quran surah Al-A'la ayat 18-19 Allah juga menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi peringatan ini bukan hanya untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad, tetapi umat nabi-nabi sebelumnya itu juga sudah diperingatkan oleh Allah. Nah, seperti kita ketahui bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah itu kan bukan hanya Al-Quran, tetapi ada kitab-kitab lain yang diterima oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, kitab-kitab tersebut disebut dengan suhuf. Pelajaran kehidupan orang beriman dan orang-orang kafir, tadi sudah buku ini jelaskan bahwa oleh Allah itu sudah pernah dijelaskan sekali lagi pada suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sekarang kita beralih kepada beberapa kisah kaum yang dibinasakan oleh Allah. Pertama, kaum Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan angin yang sangat dahsyat disertai dengan bunyi gurih yang menggelegar, hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Penjelasan ini bisa kita dapati pada Quran surah At-Taubah ayat 70, Quran surah Al-Qamar ayat 18, Quran surah Fussilat ayat 13, Quran surah An-Najm ayat 50 dan Quran surah Shaf ayat 13. Kaum berikutnya yaitu kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus Allah kepada kaum Samud. Nabi Soleh diberi sebuah mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpahkan azab kepada mereka. Kisah ini bisa kita dapati pada Quran surah Al-Hijr ayat 80, Quran surah Hud ayat 68, Quran surah Qaf ayat 12. Kaum berikutnya yaitu kaum Nabi Lut. Umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan menyimpang, yaitu hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis atau homoseksual dan lesbian. Kendati sudah diberi peringatan, mereka tak mau bertobat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat, disertai angin kencang dan hujan batu, sehingga hancurlah rumah-rumah mereka. Dan kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri. Kisah ini terdapat pada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 160, Quran surah An-Naml ayat 54, Quran surah Al-Hijr ayat 67, Quran surah Al-Furqan ayat 38, dan Quran surah Qaf ayat 12. Kaum yang keempat yaitu kaumnya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madyan. Kaum Madyan ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila membeli, mereka minta dilebihkan, dan bila menjual selalu mengurangi. Allah pun mengadab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat, kendati mereka berlindung di tempat yang teduh. Hal itu tak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya mereka binasa. Kita bisa menjumpai kisah ini pada Quran surah At-Taubah ayat 70, Al-Hijr ayat 78, Toha 40, dan Ahad 44.
Selain kepada kaum Madian, Nabi Syuaib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah sebidang padang tanah yang pepohonannya sangat rimbun. Kaum ini menurut sebagian ahli tafsir disebut juga dengan penyembah hutan lebat, yakni Aikah. Terdapat pada Quran Surah Al-Hijr ayat 78, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 178, Quran Surah Syad ayat 13, dan Quran Surah Qaf ayat 14. Terakhir, kaum Saba. Mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan untuk kemakmuran rakyat Saba. Karena mereka enggan beribadah kepada Allah walau sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya Allah menghancurkan bendungan Ma'rib dengan banjir besar yang disebut dengan Al-Arim. Terdapat pada Quran Surah Saba ayat 15 sampai 19. Dari beberapa kisah ini bisa kita ambil pelajaran, yakni mereka orientasinya adalah kepada dunia, hanya dunia saja, dan meninggalkan kewajiban sebagai seorang hamba yakni beribadah. Oleh itu Allah murka, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau menjadi kaum yang seperti apa? Mau juga dibinasakan oleh Allah? Na'udzubillah min syarri dzalik. Mari, yuk kita berlomba-lomba untuk meraih bekal kita, ibadah kita utamanya adalah untuk kehidupan akhirat. Apapun itu, bismillah kita niatkan untuk mencari ridha Allah, termasuk mencari ilmu. Niat untuk bismillah, niat mencari ilmu untuk mencari ridha Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapat kebahagiaan nanti di akhirat. Gitu ya. Itu saja pertemuan hari ini yang bisa Bu Kuni sampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk banyak berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Kerjakan tugasnya dengan baik, dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.